Apakah adik-adik sudah merasa nyaman dengan posisi duduknya? Sudah, Ibu. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya pada pagi hari ini. Kelihatannya adik-adik semua ini semangat sekali. Iya, Ibu. Oke, baiklah adik-adik. Terima kasih ya karena sudah berkesempatan untuk datang ke ruangan Ibu pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Mungkin dari adik-adik bisa membawa kita dalam doa. Oh iya, silakan adik. Ibu dan teman-teman, adik-adik dan nanti dibantu kita untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik yang telah membawa kita dalam doa. Ibu sama-sama. Oh iya, kita semua di sini kan belum saling mengenal ya. Adik-adik mungkin sudah mengenal Ibu? Belum, Ibu. Oke, baiklah. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita dulu ya. Jadi di sini perkenalkan Ibu Ana, dan Ibu merupakan salah satu guru BK yang ada di sekolah kita. Mungkin dari adik-adik bisa memperkenalkan diri adik-adik. Halo Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vita, sekelas 12 jurusan PKJ. Oke. Halo teman-teman dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya dari jurusan Teknik Jaringan Komputer. Oke. Halo semua. Halo. Perkenalkan, saya dari Priska dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ita. Saya dari jurusan administrasi. Oke, baiklah. Jadi sudah saling mengenal semua ya? Sudah, Ibu. Oke, jadi di sini ada adik Novi, adik Kelvin, adik Priska, dan juga adik Ita. Sebelum ke ruangan Ibu tadi, mungkin kalian ada kegiatan atau ada mata pelajaran? Saya kebetulan jam kosong. Oh, jam kosong ya. Oke. Kalau dari adik Kelvin? Saya jurusan Ibu. Kalau saya ini ada pelajaran, hanya ibunya yang tidak masuk, jadi kan cuma kerja tugas. Oke. Dari adik Priska? Kami tadi ada project. Project ya. Oke, baiklah. Kelihatannya adik-adik semua di sini tidak bersemangat ya. Apakah merasa takut atau merasa bagaimana gitu? Gugup, Ibu. Oh, gugup. Ya. Baru pertama kali ya ke ruangan Ibu kalau Pertama kali. Oke. Karena adik-adik baru pertama kali ke ruangan Ibu, jadi jangan merasa takut ya. Ibu di sini memanggil adik-adik bukan untuk menghakimi adik-adik loh. Jadi di sini nanti kita akan melakukan kegiatan konseling bersama dengan Ibu. Mungkin dari adik-adik sudah pernah mendengar kata konseling ataupun mengikuti kegiatan konseling sebelumnya? Belum, Ibu. Oh, belum pernah ya kalau gitu. Jadi di sini nanti kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, yang dimana pada kegiatan ini kita jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling, dimana nanti pada kegiatan ini adik-adik semua, kita semua sama-sama bertukar pikiran, pendapat. Nanti adik-adik akan menyampaikan mungkin ada permasalahan yang sedang adik-adik hadapi, jadi di situ kita bisa saling bertukar pikiran serta pendapat untuk sama-sama mungkin bisa mencari solusi ya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh adik-adik semua. Kok kenapa Ibu melihat kalian semua ini kayak tegang gitu? Mungkin kita bisa melakukan permainan atau game gitu supaya adik-adik semua lebih bersemangat. Bisa Ya, ya, Ibu. bisa. Oke. Dari adik-adik di sini mungkin ada yang memiliki game ataupun permainan yang bisa dilakukan bersama dengan teman-teman. Saya Ibu. Oh ya, adik Novi. Jadi saya ada sedikit namanya tepuk semangat. Jadi teman-teman bisa tepuk semangat gitu. Tepuk semangat. Ha. Hurra. Oke. Adik Novi bisa memimpinnya ya. Ya Ibu.
menceritakan permasalahan adik-adik secara sukarela ya, tanpa ada paksaan. Dan adik-adik bisa secara terbuka menceritakan permasalahan adik-adik. Dan Ibu harapkan di antara kita yang berada di ruangan ini, kita sama-sama menjaga rahasia dari setiap hal yang kita bahas bersama pada ruangan ini pada pagi hari ini. Mungkin ada dari adik-adik yang menyampaikan tambahan berkaitan dengan kesepakatan kita dalam kegiatan ini. Kalau dari saya mungkin ketika ada teman yang berbicara jangan motong pembicaraannya. Oke, baiklah. Mungkin dari teman-teman yang lain, adik-adik yang lain setuju? Oh, setuju ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, di sini mungkin adik-adik tadi kan kita sudah bermain game ya yang sudah dipimpin oleh adik Ruby dan adik-adik semua juga Ibu lihat sudah bersemangat. Jadi mungkin di sini kita bisa mulai. Oh iya, sebelumnya mau tanya apakah adik-adik sudah siap semua mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Ibu. Oke, kalau adik-adik sudah siap begini berarti adik-adik tidak merasa ragu dan takut-takut lagi ya nanti pada saat kita mungkin kita mulai dengan berdiskusi atau sisi kita saling berbagi pendapat nanti adik-adik semua sudah tidak merasa takut lagi. Jadi mungkin di sini Ibu bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik, mungkin adik-adik bisa menyampaikan permasalahan ataupun kendala yang adik-adik alami dalam memilih jurusan setelah adik-adik tamat dari sekolah ini. Dari saya Bu, kalau dari saya bingung Ibu antara kuliah di Surabaya atau di Kupang. Surabaya, saya mengikut teman saya Ibu. Oh, jadi mau kuliah di Surabaya tapi ikut teman. Oke, baiklah. Mungkin dari adik-adik yang lain? Saya, Iya, kalau kalau adik saya Kevin? dulu, saya memiliki keinginan untuk melanjutkan bidang di teknik informatika Ibu, tapi ayah saya berkeinginan untuk saya melanjutkannya di mengikuti tes kepolisian Ibu. Oke, mungkin dari adik Novi. Baik Ibu, kalau saya bingung ingin melanjutkan kuliah atau langsung bekerja saja. Oke, kalau dari adik Rizka? Saya tidak tahu Ibu. Habis ini, tapi saya lebih ke mungkin habis ini saya akan lanjutkan jadi jurusan Ibu. Oh, oke, baiklah. Jadi di sini Ibu dapat memahami. Jadi memang wajar ya, apalagi adik-adik semua ini juga sudah hampir menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Jadi yang pastinya adik-adik sudah mulai bingung nih setelah dari sini mau melanjutkan pendidikan kemana. Seperti tadi mungkin adik Novi masih bingung mau melanjutkan pekerjaan atau kuliah. Sedangkan adik kita mau memilih kuliah di Kupang atau di Surabaya. Tapi di Surabaya tadi dia mau ikut teman. Oke, baiklah. Kalau dari adik Kevin sendiri bingung antara pilihannya adik Kevin dengan orang tuanya adik Kevin. Mungkin di sini kita sudah saling mendengar ya permasalahan yang adik-adik alami. Mungkin dari adik-adik kita bisa memberikan pendapat mungkin permasalahan siapa yang menurut adik-adik perlu kita selesaikan terlebih dahulu pada kesempatan ini. Ya, kepada adik Rizka. Kalau dari saya mungkin lebih baik kita bahas permasalahan teman Kevin duluan karena kalau sudah berhubungan dengan orang tua Ibu, jujur itu satu hal yang berat untuk kita anak-anak bisa komunikasikan. Jadi mungkin lebih baik kita bahas di dunia duluan. Oke, mungkin dari adik-adik yang lain. Kalau dari saya setuju dengan Rizka, masalah yang kita bahas hari ini mungkin Kevin dulu karena berhadapan dengan orang langsung. Oke, adik Novi Sama juga Ibu teman kita. Oke, baik. Kalau dari adik Kelvin sendiri? Kalau dari saya juga merasa permasalahan saya harus diselesaikan Ibu, karena belakangan ini saya juga merasa stres dengan permasalahan yang saya alami. Oke. Baiklah, kalau begitu adik-adik semua dan juga adik Kelvin juga sudah menyepakati ya. Jadi di sini kita bersama-sama
mendiskusikan serta membantu adik Kelvin mungkin mencari solusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh adik Kelvin sendiri. Jadi adik Kelvin ini tadi bingung ya antara memilih jurusan teknik informatika dengan masuk mengikuti tes masuk kepolisian karena tadi bertentangan dengan pilihan dari orang tua adik Kelvin. Mungkin di sini kalau ibu boleh tahu, adik Kelvin mungkin sudah pernah mendiskusikan ataupun membicarakan berkaitan dengan permasalahan adik Kelvin. Mungkin adik Kelvin sudah memberitahukan kepada ayah ataupun orang tua adik Kelvin berkaitan dengan adik Kelvin sebenarnya setelah tamat dari SMA ini ingin melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Sebetulnya saya belum membicarakan keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Oke, adik Kelvin belum membicarakannya ya. Jadi kalau ibu boleh tahu, adik Kelvin mengetahui kalau adik Kelvin ini, ayah adik Kelvin ataupun orang tua adik Kelvin ini menyuruh adik Kelvin untuk setelah tamat dari sekolah ini, adik Kelvin harus mengikuti tes masuk kepolisian itu. Ayah adik Kelvin berbicara secara langsung atau adik Kelvin hanya mendengarnya saja dari orang lain? Jadi kronologi awalnya ibu, beberapa minggu yang lalu ayah saya kebetulan mengajak saya untuk berbicara berdua ya. Jadi dia menyuruh saya untuk mempersiapkan diri setelah lulus SMA nanti untuk ikut tes kepolisian ini. Tapi di situ saya agak merasakan itu karena saya belum mempunyai gambaran tentang kepolisian ini. Jadi apalagi di situ di satu sisi ibu saya mau melanjutkan pendidikan saya di teknik informatika ya. Karena saya mau mengembangkan bidang yang saya tekuni dari di jurusan SMA. Oke, baiklah. Jadi ibu dapat memahami ya perasaan serta apa yang dirasakan oleh adik Kelvin. Mungkin dari keluarga adik Kelvin sudah ada yang menjadi polisi atau bagaimana gitu? Iya ibu, kebetulan kenapa saya disuruh untuk ikut tes kepolisian ibu karena kebetulan juga kakak saya dia juga merupakan seorang polisi. Oh iya, kakaknya Nak Kelvin merupakan seorang polisi ya. Ayah Nak Kelvin menyuruh Nak Kelvin ini untuk mengikuti tes masuk kepolisian ini karena memang sudah ada kakaknya Nak Kelvin juga ya yang menjadi seorang polisi. Jadi ibu dari tadi mendengar bahwa hanya ayahnya Nak Kelvin saja yang memilih Nak Kelvin. Oke, baiklah. Dari tadi ibu hanya mendengarkan bahwa semua pendapat yang adik Kelvin sudah ceritakan itu dari ayahnya Nak Kelvin. Mungkin tanggapan dari ibunya Nak Kelvin bagaimana berkaitan dengan permasalahan ini? Baik ibu, jadi dalam keluarga kami ibu semua keputusan itu diambil oleh ayah saya ibu. Jadi karena dia pemimpin keluarga, jadi ibu serta kami semua ibu hanya bisa mengikuti keputusan dari ayah saya. Oke, baiklah. Jadi memang semua keputusan di rumahnya Nak Kelvin ini sudah di tangan ayahnya Nak Kelvin ya. Ya. Oke, baiklah. Jadi mungkin sekarang ibu bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain mungkin ingin memberikan pendapat ataupun masukan berkaitan dengan permasalahan dari adik Kelvin ini. Oke, mungkin dari Anita. Kalau dari saya, coba Kelvin berbicara lagi dengan ayahnya Kelvin terkait dengan kemauan dari Kelvin. Karena ketika Kelvin mengikuti kemauan orang tua tanpa didasari dengan kemauan Kelvin sendiri, hal itu akan mengganggu masa depannya Kelvin ini. Oke, baiklah. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari saya ibu, kalau mungkin dari saya, teman Kelvin bisa membicarakan keinginan teman Kelvin itu kepada mama ataupun kakaknya teman Kelvin, sehingga nanti mama dan kakaknya teman Kelvin ini bisa memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada bapaknya dan teman Kelvin, sehingga nanti teman Kelvin bisa menimbang dulu tentang terkait keinginan mereka dan juga keinginan beliau, sehingga apalagi ini kan menyangkut tentang masa depan teman Kelvin. Jadi mungkin bagus orang tua dari teman Kelvin ingin langsung
menunjukkan atau arah untuk Teman Kevin ikuti, karena ada kakaknya juga kan dari kepolisian. Tapi menurut saya untuk masa depan ini kan semuanya berawal dari Teman Kevin, apalagi Teman Kevin sudah mengetahui potensi dan juga keinginan dari Teman Kevin. Jadi sehingga mungkin Teman Kevin bisa terbuka juga kepada mama dan juga kakak dan Teman Kevin. Baiklah, mungkin dari Rizka ada tanggapan? Kalau saya setuju dengan mereka berdua, tapi agak beda sedikit. Kalau saya selain harus berbicara terbuka secara gamblang kepada ayahnya untuk memberikan pengertian, mungkin Teman Kevin juga bisa menunjukkan prestasi di bidang akademik di jurusan yang sedang Kevin ingin capai gitu, sehingga ayahnya tidak hanya melihat oh ternyata dia hanya pengen di situ, tapi tidak menunjukkan apakah ada niat keseriusan untuk berada di jurusan itu atau tidak. Oke, baiklah gitu. Apakah mungkin adik Kevin sudah bisa memahami mungkin ada masukan teman-teman yang tadi telah disampaikan? Baik, terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh teman-teman. Jujur saya sangat merasa terbantu dengan solusi yang telah diberikan oleh teman-teman, dan mungkin pasti kedepannya saya akan menerapkan solusi dari teman-teman. Oke, baiklah, luar biasa sekali ya. Adik-adik ini sudah berani juga untuk menyampaikan pendapat serta membantu Teman Kevin ini dalam mencari solusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Teman Kevin ini. Jadi seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman Ita, teman Priska, teman Novita, jadi Teman Kevin ini mungkin harus lebih terbuka lagi kepada orang tuanya, dan mungkin Teman Kevin juga harus membicarakan ini kepada ibu maupun kakaknya Kevin, karena kalau ibu boleh tahu kakaknya Kevin ini masuk kepolisian apa karena keinginan ayahnya Kevin saja, atau memang dari kakaknya sudah punya rencana untuk masuk kepolisian? Kebetulan dia mempunyai cita-cita untuk jadi polisi juga. Oh, oke, baiklah. Itu sudah menjadi salah satu bonus ya untuk dia, karena dia memang sudah ada keinginan untuk masuk kepolisian. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman Vita, mungkin Kevin bisa menceritakan juga permasalahan ini kepada ibu ataupun kakaknya Kevin untuk memberikan gambaran serta memberikan masukan kepada ayahnya Kevin bahwa setiap keputusan yang diberikan oleh beliau mungkin saja bertentangan dengan keinginan ataupun kemampuan dari anak-anaknya. Seperti yang teman Rizka sampaikan tadi juga, bahwa Kevin di sini tidak hanya untuk masuk ke jurusan Kevin mau, tapi Kevin juga harus membuktikan kemampuan serta keahlian Kevin dengan mungkin Kevin bisa melakukan hal menunjukkan prestasi Kevin di bidang yang Kevin ingin capai tersebut. Mungkin itu saja dari ibu. Mungkin untuk kegiatan kita hari ini ada yang ingin disampaikan ataupun kesan ataupun saran dari adik-adik semua selama proses kegiatan kita ini berlangsung. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih Ibu karena telah memanggil kami untuk bisa datang ke sini untuk mengikuti kajian kelompok. Jadi kajian kelompok yang Ibu berikan ini sangat membantu kami dalam mengatasi permasalahan yang kami hadapi. Dari saya senang mengikuti kegiatan hari ini, karena dari sini kami yang biasanya saling bertatap-tatapan tanpa tahu nama, di sini kami bertemu sehingga saling Kalau dari saya Ibu, di dalam ruangan sesi konseling ini saya merasa sangat terbantu karena kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus didasari dengan kemampuan kita, tanpa harus ada tantangan, tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Kalau dari Kevin sendiri, Saya sependapat dengan teman-teman. Sebelumnya saya menganggap guru ini hanya menghadapi anak-anak yang bermasalah atau nakal saja. Ternyata bisa membantu kemudian jurusan juga. Dan saya juga berterima kasih dengan teman-teman serta ibu juga karena mau mendengar cerita saya dan membantu mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. oke, baiklah.
luar biasa sekali ya. Jadi seperti yang Adik Kevin sampaikan tadi, selama ini Adik Kevin mengetahui bahwa guru BK itu hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Tapi di sini adik-adik semua sudah mengetahui kan bahwa guru BK itu tidak hanya menangani siswa yang bermasalah. Jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Mungkin kita bisa menyepakati untuk kegiatan kita selanjutnya. Mungkin dari adik-adik mungkin ada waktu kosong untuk beberapa hari ke depan. Bisa di hari Jumat kayaknya bisa. Bagaimana? Tapi dan Bisa. Oke, baik. Kalau begitu pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat untuk membahas permasalahan yang tadi dialami oleh teman-teman yang lain. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk sedang saya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita akhiri dengan doa. Doa selesai. Terima kasih adik kita sudah mewakili dalam doa. Mungkin sekian saja dulu ya pertemuan kita karena Ibu juga ada kegiatan setelah ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Ibu, kalau begitu kami kembali ke kelas dulu Ibu. Oh, oke, baiklah. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Semangat ya. Baik, Ya, Ibu. Baik, Ibu. Ya, Permisi Ibu. ya.